Saya baru habis beli pipa paralon. Pipa paralonnya sepotong, terus udah dicat, dipilok warna hitam. Udah agak lecet sih piloknya. Sama dopnya, tutup dopnya. Ini dua, totalnya harganya sekitar 1 jutaan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Jerry Newman di Argan Show Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu produk pendatang baru. Ya, produk pendatang baru, tapi sebenarnya nggak baru juga sih. Penggagas idenya, pembuatnya, dan lain sebagainya sebenarnya pemain-pemain lama ya. Sebenarnya orang-orang lama yang udah mungkin beberapa udah banyak yang kenal lah ya. Cuman sekarang mereka berkolaborasi, menyatukan ide, menyatukan inspirasi, dan melahirkan sebuah produk, melahirkan sebuah merek, sebuah brand yang disebut dengan keparat ke ke ya ka ka kapa kaparat ke gimana baca ya ini K kan ya K atau ke ya ke, keparat lah bacanya. Keparat outdoor and hunting equipments. Ini ada nomor WhatsAppnya, ada link ke Facebooknya, ada link untuk ke websitenya juga ya, keparat.wordpress.com. Jadi sebenarnya tujuan apa ya, misi utama daripada keparat ini sebenarnya pertama ingin menciptakan produk-produk yang terjangkau, yang merakyat untuk digunakan oleh bediler-bediler di seluruh Indonesia. Juga yang kedua adalah ingin membongkar dogma yang selama ini banyak yang beranggapan bahwa kalau produk-produk lokal seperti night vision, seperti mounting kamera samping untuk teleskop, itu karena produk lokal, pengrajin lokal, ya berarti harus apa kadarnya. Jadi selama ini bahan-bahan yang banyak digunakan peralon, terus ya nggak jauh-jauh dari peralon ya, peralon dibor, peralon dibentuk sedemikian rupa, peralon di cat dan lain sebagainya. Sebagai catatan, nggak ada yang salah, semuanya sah-sah aja. Penikmatnya banyak, penggunanya banyak, ada orang yang lebih suka seperti itu, ada yang enggak. Tapi seenggaknya dengan lahirnya keparat ini membuktikan bahwa sebenarnya kita punya pilihan. Jadi bediler Indonesia bebas memilih. Kalau seandainya yang mau pakai yang produk-produk yang masih maksudnya yang bahannya menggunakan peralon dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau seandainya enggak, kita punya opsi lain, kita punya pilihan lain. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini isinya adalah keparat Night Vision Pro. Keparat Night Vision Pro. Jadi nantinya keparat Night Vision ini akan ada beberapa tipe yang udah ketahuan sekarang. Sebenarnya ada keparat Night Vision Pro sama keparat Basic sih ya. Keparat Basic harusnya speknya lebih rendah daripada Night Vision keparat Pro ini. Keparat Pro ini sejauh ini seri yang paling tingginya. Sambil kita unboxing, sambil kita bahas ya. Dalam isi paketnya ada 3 kemasan utama. Ini yang pertama ya, isinya aksesorisnya. Dan yang keduanya lebih besar. Ini harusnya ini ya, night visionnya, unit utamanya. Terus yang terakhir adalah ini center ear. Kita bahas satu-satu dari center ear-nya dulu. Center ear-nya langsung aja kita buka, kita unboxing. Ini center ear tipe T20 ya. Tipe T20, saya sebelumnya udah pernah bahas juga tentang center ini, reviewnya di channel ini juga. Center T20 udah ada baterainya, udah termasuk baterai, jadi ini udah siap pakai.
nyala ya. Center T20 saya nggak bisa bahas banyak lagi karena udah pernah di review sebelumnya. Kalau yang belum nonton silahkan lihat aja di channel saya. Berikut dengan center infrared tipe lainnya. Terus yang kedua adalah ini kemasan untuk aksesorisnya ya. Aksesorisnya ini udah kebuka deh. Nah ini ada baterai lagi, baterai sama ya kayak baterai yang ada di center air tadi. Terus ini chargernya, ada baterai lagi, jadi totalnya dapat 3 baterai, ini untuk baterai eksternal night visionnya nanti, sama yang di center airnya 1. Kemudian ini yang unik, yang selama ini idenya udah ada dari lama, produknya udah ada dari lama, night vision dengan baterai eksternal seperti ini, tapi ini mungkin Night Vision Keparat Pro Night Vision Keparat Pro ini adalah yang paling pertama yang menggagas add-on, jadi baterai eksternalnya bisa dilepas pasang. Nanti kita bahas gimana cara pemasangan dan juga cara lepas pasangnya, cara penggunaannya gimana. Terus ini ada 2 buah skrup, nanti kita lihat fungsinya untuk apa aja sih. Oke, itu isi dari kemasan aksesorisnya. Kemudian yang terakhir adalah unit utamanya. Nah ini dia, Keparat Night Vision Pro. Yang membedakan Keparat Night Vision Pro ini daripada produk yang lainnya adalah pertama pengerjaannya. Dia menggunakan sistem 3D printing, jadi bodinya ini 3D printing ya. Kalau hardcase sih belum karena ini masih pakai hardcase bawaan, terus bodinya ini pakai 3D printing, pengerjaan 3D printing, jadi ada beberapa part. Terus juga ini sistem kunciannya dia pakai sistem knockdown ya, cuk sebenarnya istilah benernya itu cuk sebenarnya, tapi ya di Indonesia lebih populer dengan istilah knockdown. Ini ada logonya, mereknya Keparat, stiker atau sablon, stiker. Kita coba nyalain. Nah, basic kamera berarti pakai Bipro 5, Brika Bipro. Tidak ada kartu tadi tulisannya, berarti belum ada kartu memorinya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Nah ini ada filter. Ini filter untuk anti silau. Jadi kalau seandainya kameranya terlalu silau pas diintip, pakai ini jadi dia meredam cahayanya ke mata kita, jadi nggak terlalu silau. Ini ada 2 lembar, bebas sih mau dipakai dua-duanya, mau dipakai satu aja atau nggak pakai sama sekali, bebas. Referensi selera maksudnya. Kalau seandainya enak nggak pakai filter ya silakan nggak pakai filter. Kalau seandainya pakai satu aja cukup, ya udah satu aja. Kalau masih kurang, masih terlalu silau, pakai dua-duanya. Filternya dapat 2 lembar ya. Terus ini kameranya pakai Bipro 5 FHD, Full HD. Lensanya lensa upgrade ya. Karena lensa bawaannya bisa lebih besar OD-nya. Lensanya udah lensa upgrade. Belum ada SD cardnya, belum ada kartu memorinya, jadi harus kita tambahin sendiri. Terus ini udah ada baterai eksternalnya, baterai internalnya, jadi udah ada baterai bawaannya sebenarnya. Ada baterai bawaannya ya. Kita lihat Bipro 5 3,7 volt Li-ion baterai 900 mAh 3,3 Wh 900 mAh tapi real ya, 900 mAh tapi real, karena banyak kamera Cina yang merek apa ya yang mau nyebut abal-abal, tapi harusnya ada istilah yang lebih enak disebut gitu, apa ya, kamera Cina dummy lah istilahnya ya. Itu biasanya tulisannya ada yang 1000 mAh, ada yang 900 mAh, tapi nggak real, 10 menit udah habis. Kalau ini mungkin masih bisa tahan sekitar setengah jam atau 40-45 menit masih tahan. Udah ada bracket centernya built in,
udah terpasang ya, seperti itu. Ini untuk ngencengin naik turunnya, terus ini untuk pasang senternya. Kita langsung coba pasang aja senter dan aksesoris lainnya. Kita mulai dari slot baterai eksternal dulu. Jadi pemasangannya ini ada dua bagian ya. Jadi sebenarnya kelihatan sih. Positifnya di atas, negatifnya di bawah. Jadi posisinya seperti itu. Jadi positifnya di atas, negatifnya di bawah. Pemasangannya, nah ini kelihatan di bagian kakinya. Ini ada yang ada pakai kayak sepatu gitu ya. Kayak ada cantolannya gitu. Jadi cantolannya masuk duluan. Di sini udah ada soketnya, udah ada slotnya. Masuk duluan dari bagian atas masuk, baru bagian bawahnya kita tekan. Nah, seperti itu. Ini kuat sebenarnya. Udah enggak ya, cukup kuat. Tapi kalau seandainya mau lebih permanen lagi, ini disediakan skrup 2 piece skrup ini untuk dibaut ke kedudukan baterai eksternal ya. Jadi ini bisa dibaut di sini satu, ini kan ada 2, terus dibaut di sini satu. Jadi dia lebih permanen, jadi nggak bisa dilepas pasang, tapi harus dilepas dulu skrup. Tapi sebenarnya kayak gini aja udah cukup sih. Nah, kemudian udah terpasang seperti ini, kita pinggilin dulu baut-bautnya, saya nggak pakai. Udah terpasang seperti ini, bisa kita pasang baterainya. Ingat posisi ingat yang negatifnya di bawah, positifnya di atas. Jadi posisi pemasangannya seperti ini. Ini negatifnya di bawah, positifnya di atas. Pemasangannya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini dia otomatis. Jadi kalau seandainya kita pasang chargernya, kameranya nyala sendiri. Nah, tuh nyala sendiri. Untuk daya tahannya, kalau di websitenya, ini kita mati dulu. Kalau di websitenya diklaim dia bisa tahan 8 jam sampai dengan 8 jam untuk 2 baterai ya, untuk 2 baterai, jadi kan dapat 2. Tapi tadi saya udah tes dari jam 3.20 sore, jadi dari jam setengah 4 kurang. Dari jam 3.20 sorry. 3.20 dengan posisi baterainya full charge, baterai eksternal dan juga baterai internal. Saya coba colok, saya biarin, saya tunggu sampai jam 10 lewat 41 menit kalau nggak salah. Jadi sekitar, pokoknya udah lewat setengah 11 deh. Jadi dari jam 3.20, hitunglah dari jam 3 ya. Jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau hitung dari enggak kita hitung dari setengah 4 sampai setengah 11 lewatnya, itu udah 7 jam dari satu baterai aja. Dari satu baterai aja itu udah 7 jam. Berarti kalau ini kita dapat 2 baterai, berarti kapasitasnya bisa sampai dengan 14 jam. Tapi kalau di website sih di spesifikasinya kurang lebih 8 jam. Padahal kapasitas aslinya lebih dari 10 jam ya. Lebih dari 10 jam. Udah seperti ini, baru kita pasang senternya. Bracket untuk senternya kita diriin dulu. Senternya saya taruh di mana tadi, lupa. Oh, ini senternya. Nah, ini senternya. Jadi ini yang bagian, kalau dari belakang, yang bagian kanannya kita kendorin aja sampai guardnya mundur semua, nggak kelihatan. Tapi jangan sampai lepas. Seperti itu udah cukup ya. Kemudian yang satunya kita putar sampai lepas. Nah, itu. Jadi ini bisa muter gitu ya. Posisinya ini pasangnya di atas seperti itu. Kita balikin lagi bracket untuk senternya, baru kita baut kembali. Nah, seperti itu. Ini masih bisa diputar sebenarnya, nggak terlalu kenceng ya, nggak terlalu kenceng. Tapi kalau mau dikencengin banget juga masih bisa, putar aja. Ini agak elastis, bracket untuk center ini agak elastis, jadi masih bisa ada tingkat elastisitasnya.
Kemudian ini kita kencengin juga supaya naik turun, supaya nggak terlalu gampang, supaya kesenggol nggak terlalu gampang naik turun ya. Dan udah kenceng tuh, udah kenceng. Nah untuk pemasangan ke teleskopnya, karena ini sistemnya knockdown atau choke, itu dia cukup kita puter. Nah ini saya pakai contoh seperti biasa, teleskop 1.000.000 umat Thomson Predator. Ini cukup kita masukin seperti itu, terus threadnya kita kencengin, kita putar. Kalau arahnya dari belakang berarti berlawanan arah jarum jam. Nah itu udah kenceng deh, udah kenceng, nggak jatuh, nggak goyang, udah siap dipakai. Ini posisi teleskopnya masih terpasang di unit juga nggak masalah sih ya, jadi nggak perlu dilepas dulu teleskopnya baru dipasang. Jadi kalau mau bongkarnya juga gampang, mau lepasnya gampang, tinggal dilepas, diputer. Kalau dari belakang lihatnya berarti salah jarum jam itu muternya, tinggal diputar, lepas ya. Kencang. Oke. Terus untuk gonta-ganti si baterainya ini juga nggak, kalau seandainya nggak ada permanen kan ya, nggak perlu dicopot baru ganti baterai baru pasang lagi, nggak perlu. Ini sebenarnya bisa langsung, ini cukup kita lepas aja baru ganti baterainya. Kemudian tadi ada chargernya juga, ya biar sekalian deh bahas chargernya. Ini charger berarti untuk semuanya, untuk baterai senternya, untuk baterai eksternalnya juga. Kalau untuk kameranya berarti pakai charger untuk handphone aja ya. Ini untuk colok ke terminal listriknya. Terus ini kadang-kadang masih suka ada yang bingung juga untuk pemasangan untuk charging baterai 18650. Ini namanya baterai 18650 ya. Jadi kalau seandainya teman-teman beli terus dirasa 10 jam kapasitas baterainya masih kurang, 10 jam masih kurang, bisa beli lagi baterainya dari luar ya, dari tempat lain. Baterai 18650 ini variatif sih, ada yang mulai dari harga 5 ribuan sampai 300 ribuan ada per piece nya. Ini pemasangannya negatifnya di atas, jadi yang kepalanya di bawah positif, nah negatifnya di atas gitu. Nah kalau ini udah nyala hijau berarti baterainya udah terhubung, baterainya udah tersambung ya, udah tersambung ke chargernya. Kalau seandainya kita colok ke listrik merah, berubah jadi merah, berarti dia charging, sedang mengisi. Kalau dalam keadaan terpasang ke listrik berubah jadi hijau, berarti baterainya udah penuh. Untuk casnya sekitar, mungkin dari kosong sekitar 2 jam lah ya per baterainya, sekitar 2 jam atau lebih mungkin, tergantung mAh nya, tergantung ampernya. Itu aja. Ini kita singkirin dulu Night Vision Kepala Pro. Berarti sekarang kita tinggal tes di lapangan aja sih ya, seperti apa performanya. Nanti kita harus nunggu gelap dulu. Oke, sampai ketemu di luar. Nah oke, sekarang kita sudah berada di luar ya, cuman posisinya benar-benar gelap total. Itu cuman ada titik-titik lampu di kejauhan. Night visionnya saya sudah siapkan, sudah terpasang di teleskop, tapi saya nggak bawa unit, saya pakai tripod aja. Jadi seperti ini penampilannya setelah terpasang. Jadi kita akan tes di depan situ, atau kita senterin dulu deh ya, supaya kelihatan apa yang akan jadi target kita nanti. Kita sekalian kita ukur juga nih, kita nyalain dulu sebentar satu tangan.
Nah, sekarang udah nyala ya, enak jadinya kelihatannya terang. Ini kita taruh aja dulu senternya supaya bisa tetap terang viewnya. Kita akan coba di sini ya, kita akan coba ke nah, saking terangnya senter saya sampai ayam aja ngiranya udah pagi ya. Nah, kita akan tes di jarak, nanti kita ukur, kita akan tes di tanggul ini. Kita akan tes apakah Night Vision Keparat Pro, Keparat Night Vision Pro masih mampu. Jadi kita coba ukur dulu jaraknya. Kita coba ukur jaraknya ke ya. Nah, 45 meter. 45,7 meter. 4546 ya, 46. Nah, sekitar 45 sampai 47 meter. Kita akan coba tes masih jelas atau enggak. Ini kita matiin dulu lagi senternya supaya nah udah ya, udah gelap lagi sekarang posisinya, senternya udah dimatiin. Sekarang kita lanjut ke view dari rekaman ya, langsung dari rekaman night vision ya, langsung dari ya rekaman dari kamera night vision ya. Oke, jadi gini viewnya ya. Ini masih dalam kondisi fokus center yang paling rendah, tapi kita masih bisa lihat beberapa detail, dikit-dikit masih ada gambar-gambar, kelihatan ada susunan batu bata. Nah, terus ini saya naikin fokus dari senternya jadi kelihatan lebih terang dia. Jadi lebih jelas rumput di belakang itu yang tadi yang nggak kelihatan kayak gini, sekarang bisa kelihatan. Terus tadi ini ada makam yang tadi kelihatan pas dalam kondisi masih terang ya. Makam, ini rumput-rumputnya. Nah, tapi untuk jarak yang jauhnya kalau dalam kondisi seperti ini itu belum bisa kelihatan. Kalau mau lihat jauh, fokus dari senternya itu harus kita tingkatin lagi, harus kita naikin lagi fokus senternya. Nah, ini baru kelihatannya. Ini yang udah yang paling mentok. Itu pagar yang tadi, terus ada pohon kelapa, tanggul yang tadi yang kita ukur 45 sampai 45 sampai 47 meter. Terus ada kandang, ini kelihatan semuanya. Jelas ya, jelas banget. Ini pohon kelapa yang di belakang pagar tadi ya. Jadi ini jaraknya harusnya lebih jauh daripada yang 47 meter tadi. Terus di belakangnya ini ada karung. Ini berarti udah sekitaran jarak 55 lah, di atas 55 meter ya. Di atas 55 meter masih kelihatan jelas. Kalau untuk big game sih masih wah lumayan banget, masih bagus banget malah. Masih bagus banget. Ini zoomnya juga nggak terlalu besar, saya pakai zoom 4 kali perbesaran zoomnya, teleskopnya. Ini saya coba kalau diturunin, nah ini videonya agak distorsi, agak kayak ngeglitch, kedap-kedip itu faktor dari ininya ya, dari MMC-nya, karena kurang bagus MMC-nya jadi rekaman nggak maksimal. Kalau fokusnya terlalu terang, tapi keker target yang terlalu dekat itu jadi nggak terlalu bagus hasilnya, jadi terlalu silau gitu. Jadi pas sih kalau targetnya dekat jangan terlalu fokus, agak float seperti ini, karena kalau ditingkatin dia jadinya silau banget. Nih pas deh segini fokusnya. Terus kalau untuk audionya ini saya dubbing ya, saya rekam audionya lewat HP, karena kalau audio dari bawaannya dari internal kameranya nggak pakai mic lagi. Audio dari kameranya ya, audio bawaannya itu hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri bagus atau enggak ya. Tapi saya rasa kalau untuk kegiatan hunting malam atau olahraga menembak malam sih udah cukup bagus banget ya. Yang penting kalau nembak malam yang penting suara tembakannya, suara dari unitnya kedengeran itu udah cukup banget, udah puas banget gitu, udah bagus banget footage ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya saya rasa mungkin untuk jarak jangkauannya masih bisa lebih jauh, cuman sayangnya tempatnya nggak ada tempat untuk ngetes ya. Nanti
di lain video mungkin saya buatin sekalian sama kill cam sama video waktu berburunya. Sekarang kita coba cari ke target hidup. Jadi tampaknya seperti viewnya seperti apa sih kalau night vision ini kita arahkan ke target hidup ya. Nah, kalau untuk perspektif dari sisi pembidiknya itu seperti ini ya. Nah, tuh letikelnya kelihatan jelas ya. Letikelnya kelihatan jelas. Terus ini filternya nggak saya pakai, filter yang anti silaunya itu nggak saya pakai. Nah, itu detail kelihatan rumput-rumput di tambak ya, di empang. Cukup kelihatan jelas titik-titiknya. Perspektifnya jadi dari sudut pandang pembidiknya seperti itu, karena ada lensa cembungnya, jadi enak juga sih viewnya, nggak capek gitu di mata ya. Cuman kalau untuk untuk filter anti silaunya mungkin harusnya dipakai, karena satu lembar aja cukup filternya ya. Oke, kita kembali lagi ya di meja hijau. Terus terang saya kurang puas ngetesnya karena saya nggak bisa tes jangkauan maksimalnya, karena tempat kemarin saya tes review untuk center ear itu sekarang kondisinya berantakan banget, semak banget, jadi nggak bisa sejauh dulu jangkauannya. Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan buat beberapa footage, beberapa kill cam ya, beberapa rekaman saat berburu atau saat menembak. Mungkin nanti targetnya tikus atau mudah-mudahan ruak-ruak yang banyak di sekitar saya deh, soalnya tempat saya nggak ada target-target besar. Nanti saya akan saya kumpulin dulu footage-nya, kill cam-nya, rekaman tembakannya. Mungkin nanti saya akan upload di fanpage-nya Keparat Night Vision. Cari aja di Facebook, ketik Keparat Night Vision, nanti ada muncul, atau nanti saya di kolom deskripsi juga saya cantumkan juga. Mungkin nanti saya akan upload di channel ini juga ya. Soal harga kita belum bahas tadi, soal harga ya. Untuk sekarang ini harganya 1.425.000. Dapat kayak tadi ya yang udah kita unboxing, dapat kameranya, dapat center ear, dapat aksesorisnya, baterainya dapat totalnya 3, berarti di center earnya 1, terus baterai untuk eksternalnya dapat 2 piece, center earnya tipe T20, kameranya, filternya dan sebagainya, yang semuanya yang tadi udah kita unboxing ya. Menurut saya pribadi worth it banget daripada kita beli yang tradisional ya, yang model-model yang pakai pralon gitu. Lebih worth it jelas, karena kameranya kualitasnya sama. Kamera night vision yang 1.400-an, 1.100, yang bahkan ada yang sampai 1.700.000, itu kameranya sama, full HD 4K, full HD 4K. Sebenarnya untuk 4K 4K ya, 4K nggak terlalu ngaruh sebenarnya kalau untuk action cam yang kelas-kelas menengah seperti B Pro atau Y.
Karena sebenarnya yang pengaruh itu sensor ya, selagi sensornya bagus hasil kameranya juga bagus. Oke, kita bahas soal apa ya, hasil dapat sih bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulannya. Kita ke kekurangan kelebihannya dulu. Kita bahas kelebihannya dulu, kekurangannya belakang. Pertama, dari segi build material, udah jelas ya kelihatannya. Memang yang dikedepankan adalah dari Night Vision ke Parrot Pro ini ya build quality-nya, karena dia udah pakai PLA, ini PLA plus, PLA plus. Dia lebih kuat daripada ABS. ABS itu plastik-plastik polimer-polimer yang umum ya. Dia lebih kuat daripada ABS. Lebih kuat daripada ABS. Di atasnya sebenarnya ada lagi PATG kalau nggak salah namanya. Itu kalau untuk proses 3D printing mungkin PATG yang paling kuat ya. Jadi ini di bawahnya PATG tapi di atasnya ABS plastik. Terus juga mudah bongkar pasangnya karena sistem knockdown, sistem choke-nya ini enak bongkar pasangnya juga, kuat, cukup kuat, sama aja sih kayak yang pakai klepnya. Jadi kalau seandainya memang kalau cuman mau sekedar aja gitu nembak, misalkan ada tikus isli gitu, manggil misalkan depan rumah ada tikus gitu kan, buru-buru misalnya, ini nggak perlu dipasang karena baterai internalnya cukup untuk setengah jam lebih, udah cukup, tinggal masukin teleskop, kunci, udah cukup. Tapi kalau seandainya memang mau dipakai untuk berburu gitu, pasangnya ya pasang semua aksesorisnya yang diperlukan. Terus juga untuk muterin dratnya ini lebih kenceng lagi gitu ya, muterin dratnya supaya kunciannya lebih kuat. Terus juga harga menurut saya worth it banget, karena sampai sekarang ini untuk produk-produk night vision lokal masih kisaran harga untuk yang kualitas kameranya FHD ya, yang full HD masih 1.300.000 ke atas deh, full HD yang bener-bener full HD ya, karena emang kamera-kamera Cina banyak yang labelnya full HD, nggak taunya kameranya VGA gitu ya. Ya hati-hati deh milih, jangan asal tergiur oleh label. 1.425.000 worth it banget, dapat baterai segala macam. Terus juga ini sebenarnya masih bisa disetting ya. Jadi di video view-nya tadi, pas video malamnya tadi kelihatan, yang video pas saya intro yang pas kita tes di jarak 57 meter itu retikelnya agak masih kelihatan agak ngeblur, tapi di video yang pas kita tes keker kambing sama keker bebek, terus yang video-video itu retikelnya lebih jelas. Itu karena vokalnya saya atur lagi. Jadi ngatur vokal itu sebenarnya gampang sih ya. Intinya tujuan utamanya cuman muterin lensanya aja, sampai pas antara retikelnya jelas sama view ke targetnya juga jelas. Nanti kedepannya saya buat juga video cara settingnya segala macam, karena ini emang settingnya banyak ya. Ada setting auto off nya untuk lebih menghemat daya, terus ada setting untuk setting tanggalnya, terus juga nanti setting fokusnya semua saya buatin. Nanti saya buatin video berbeda. Terus apa lagi ya, itu aja sih ya kelebihannya. Selebihnya ya bisa dinilai sendiri sama teman-teman semuanya. Dan kita bahas tentang kekurangannya. Pertama ini belakangnya ya, eyepiece-nya ini dia bahannya PLA juga ya, sama kayak badan bodi utamanya, bahannya PLA, bukan karet, bukan eyepiece yang karet itu. Jadi kalau seandainya teman-teman yang unitnya recoilnya besar, saya rekomendasikan dimajukan sedikit posisinya, jangan terlalu dekat ke mata, karena kalau recoilnya besar bisa mentok mata kan, lumayan juga ya.
Kalau recoil kecil sih nggak masalah, mau matanya sampai pelipis matanya nempel ke eyepiece-nya juga nggak masalah. Cuman yang bahaya itu kalau recoil besar. Atau bisa juga diganti depannya ini, belakangnya ini diganti pakai eyepiece yang karet. Ini bisa dicopot ya, bisa dicopot yang agak keras ya. Nah, bisa dicopot ya. Ini ada lensanya, lensa cembungnya. Ini eyepiece-nya, yang eyepiece bawaannya. Terus ini kalau beli eyepiece yang karet ini tinggal dimasukin aja. Ini OD-nya 42 mm. Jadi kalau eyepiece yang banyak dijual di pasaran itu, toko-toko online itu harusnya masuk pas ukurannya. Terus eyepiece-nya bisa diselipin di sini atau di bagian tengah si eyepiece karet ya, lensanya maksud saya dipasang lagi di sini. Terus SD card-nya ini belum termasuk sama SD card ya, belum ada kartu memorinya. Jadi kalau seandainya sebenarnya kalau teman-teman cuma mau pakai untuk ngintip aja, nggak mau rekam gitu, itu nggak perlu dipasangin SD card, nggak apa-apa, masih tetap bisa fungsi. Tapi kalau seandainya mau untuk ngerekam harus pakai SD card. Saya rekomendasikan pakai SD card yang bagus lah ya, yang kelas 10 yang ori. Jangan beli yang murah-murah, karena biasanya kelas 10 atau kelas 8 ya belinya. Karena seringnya action cam kartu-kartu memori yang murah-murah, yang abal-abal gitu ya, kepake lagi bahasanya abal-abal, itu biasanya footage-nya kadang sering hilang sendiri. Kalaupun gak hilang, kadang videonya suka patah-patah sendiri, kadang format tuh suka nggak support. Kan sayang gitu ya, daripada kita ambil resiko, udah dapat footage bagus-bagus, udah dapat rekaman poin bagus, nggak taunya videonya hilang. Mending kita keluar dana lebih sedikit untuk beli MMC yang lebih bagus, memory card yang lebih bagus. Support sampai dengan 32 GB ya, support sampai dengan 32 GB. Jadi kalau mau beli mau dikasih kartu memori maksimal 32 GB. Kalau mau pakai yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB atau 32 GB nggak masalah. Asal jangan lewat dari 32 GB. Terus juga dratnya. Nah ini waktu baru datang ini dratnya masih banyak gramnya ya. Kayak sisa-sisa cetaknya itu. Jadi kadang pas pasang si cupnya ini, itu dia suka nyangkut kayak ya nyangkut gitu, jadi harus dipaksa. Untuk awal-awal aja sih sebenarnya. Ini setelah beberapa lama pakai jadi halus sendiri dratnya, kena bergesekan drat cup sama drat body utamanya kan, kegesek-gesek dia lama-lama jadi halus sendiri, jadi enak muter. Atau kalau pas baru datang puter-puter gini aja, terus puter-puter selama 2 atau 3 menit, nanti halus sendiri dia permukaannya gitu. Terus berikutnya ini, karena proses pembuatannya dia pakai 3D printing, jadi ini sebenarnya ciri khas dari proses 3D printing ya. Ciri khas proses 3D printing itu dia kelihatan kayak ada, karena dia prosesnya memang pembuatannya layer by layer, jadi lapisan per lapisan, jadi kelihatan kayak ada garis-garisnya gitu, kayak agak kasar gitu. Tapi jadinya lebih ke tekstur sih, lebih ke tekstur. Nah ini yang maksud saya, gramnya tuh masih ada sedikit. Tapi kalau dari material sih kokoh, nggak perlu khawatir soal retak atau gimana ya, asal jangan dibanting kan. Tapi kalau cuman sekedar jatuh gitu aja sih nggak masalah sih kayaknya. Bautnya juga, ini bautnya banyak, ada 8 piece yang nahan si bodi bagian depannya tuh. Itu terus ya seperti biasa, night vision add-on itu yang bisa dilepas pasang ke teleskop utama ya. Beda sama part 008. Kalau 008 kan memang teleskop jadi gitu ya, udah teleskop sekaligus night vision. Kalau add-on seperti ini yang tambahan ke teleskop utama, dia kendalanya itu terlalu panjang. Biasanya terlalu panjang, ini sekitar 15 sentian ya. Jadi solusinya teleskopnya dimajukan kalau memang mau berfokus untuk
berburu malam, teleskopnya aja agak dimajuin sedikit sekitar 10 cm gitu, berpasang ini jadi posisi intipnya bisa lebih enak, lebih nyaman. Apalagi ya, itu aja sih ya, itu aja. Saya sebenarnya masih penasaran, karena emang nggak prepare, nggak persiapan untuk buat apa video reviewnya tadi keluar. Harusnya dari sore saya siapkan pikat untuk tikus, mungkin ya, pikat untuk tikus atau pikat untuk kruak-kruak, jadi kita bisa dapat kill cam. Tapi mungkin nanti saya buatkan, saya kumpulin footage selama beberapa hari nanti. Saya kumpulkan, saya jadiin satu, terus nanti saya upload ke channel ini, atau nanti saya upload juga ke channelnya Keparat Night Vision ya, Keparat Night Vision Indonesia. Nanti semua link-linknya saya sertakan. Jadi sebenarnya bagi saya pribadi hadirnya brand Keparat Outdoor and Hunting Equipment ini jadi kayak apa ya? Jadi kayak penyegaran lah gitu ibaratnya. Soalnya untuk night vision lokal itu sebenarnya udah lama ada ya, udah lama ada dari tahun 2015 atau 2016 gitu, nggak lama setelah saya lulus sekolah itu udah ada. Tapi ya dari dulu buildnya gitu aja, materialnya gitu-gitu aja, nggak jauh-jauh dari Paralon ya. Jadi selama ini kita kayak anggapannya karena produk lokal jadi ya gitu bahannya ya ala kadarnya gitu. Tapi sebenarnya orang Indonesia kreatif, teknologi udah semakin canggih, jadi lahirnya Keparat Night Vision ini ya jadi sesuatu yang baru, jadi ya jadi pilihan lah, kita punya pilihan untuk kita berdealer seluruh Indonesia, punya pilihan produk-produk lokal yang terjangkau dan juga berkualitas, tepat guna. Jadi nggak selamanya murah berarti harus Pralon, murah berarti harus jelek gitu ya, betul. Jadi ada produk lokal murah bagus, itu ada. Produknya sebenarnya banyak. Yang sekarang launching itu, yang sekarang baru launching ini Night Vision Keparat Pro, terus juga ada basic itu di bawahnya yang ini ya, di bawah yang Pro ini. Nanti mungkin saya review juga. Terus ada mount cam juga, ada mounting kamera samping juga. Terus nanti katanya ada coming soon-nya, itu ada Night Vision OTG, Night Vision on the go, tapi masih berproses kayaknya sih ya. Ya nanti mudah-mudahan kita bisa review semuanya, kita bisa bahas satu-satu produknya ada apa aja, kita review satu-satu ya. Jadi ya gitu aja. Saya sudahi dulu perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Saya ingatkan selalu untuk selalu mengutamakan etika dan keselamatan ketika menangani senjata angin Anda. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya Jair Newman, mengudara dari Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Salam satu laras.